31. Kebenaran yang terungkap. 3 bulan pun berlalu. Penyelidikan Leo tentang niat Laura akhirnya membuahkan hasil. Kini, kenyataan yang sebenarnya pun terungkap. Laura sengaja mengaku mengandung anak Leo karena dirinya ingin mendapatkan laki-laki yang ia cintai tersebut. Laura tidak dapat mengelak lagi saat keluarga Leo memeriksakan usia kandungannya ke rumah sakit hari ini. Dalam perkiraan ketika kepulangan Leo dari Thailand, seharusnya usia kehamilan Laura memasuki 8 bulan. Tetapi kenyataannya sungguh di luar dugaan. Bu Mai selama ini sudah menaruh curiga melihat bentuk perut Laura yang tidak sewajarnya. Dugaan wanita parubaya itu benar-benar membuat hati Leo bahagia. Ternyata usia kehamilan Laura baru memasuki 5 bulan. Ia telah melakukan kebohongan besar demi mewujudkan keinginannya. Sejak Leo meninggalkan Thailand 7 bulan yang lalu, Laura merasa hancur. Ia pun sering menghabiskan waktunya di tempat hiburan malam didampingi Siwat. Oleh karena keduanya sedang dalam keadaan mabuk, hubungan yang belum pantas mereka lakukan akhirnya terjadi. Pada saat Rania memasuki tahun ajaran baru di kampus, tepatnya bulan September lalu, Laura pun tiba-tiba muncul dalam kehidupan Leo. Saat itu usia kandungannya memasuki 2 bulan, tetapi mengaku kepada keluarga Leo telah berumur 5 bulan. Leo dan keluarganya tidak percaya karena perut Laura saat itu masih tampak kecil. Leo pun bekerja sama dengan orang tuanya untuk membongkar kebohongan Laura. Ia mendapat petunjuk setelah wanita masa lalunya itu 3 bulan tinggal di Tanjung Pinang. Leo pun akhirnya menghubungi Siwat. Bekas kepercayaan sang kakek tersebut mengakui semua rencana Laura. Leo sangat marah dan kesal, tetapi ia tidak bersikap gegabah. Ia beserta kedua orang tuanya meminta Laura memeriksakan kandungan ke rumah sakit. Akhirnya, kenyataan pun terungkap. Kini, Leo meminta Laura agar segera meninggalkan Tanjung Pinang. Ia memaksa sang mantan kekasih mengemasi barang-barangnya yang masih berada di rumah kontrakan yang disediakan keluarga Leo untuknya sejak 3 bulan yang lalu. Laura meminta waktu 1 hari lagi untuk tetap berada di Tanjung Pinang. Ia memberikan alasan menunggu kedatangan Siwat sampai besok. Leo pun mencoba memahami kondisi Laura hingga akhirnya mengabulkan permintaan wanita tersebut. Leo tidak tahu kalau Laura memiliki niat jahat untuk mencelakai Rania. Ia sangat tidak menginginkan kebahagiaan Rania dengan Leo. Oleh karena itu, setelah tiba di rumah kontrakan, Laura pun menghubungi Siwat untuk menyusun rencana. Siwat tidak mampu menolak keinginan Laura, walaupun rencana wanita yang sedang mengandung anaknya tersebut merupakan tindakan kriminal. Kehamilan Laura telah membuat cinta Siwat tumbuh, hingga dirinya membatalkan pertunangan dengan Jen, gadis yang pernah mengisi hati dan pikirannya. Kini, Laura tampak tersenyum, membayangkan apa yang akan ia lakukan besok terhadap Rania. Ia merasa kalau cintanya telah musnah karena penolakan Leo, maka ia pun ingin orang lain merasakan hal yang sama. Hatinya saat ini penuh dengan dendam dan kebencian. Laura merasa telah gagal mendapatkan Leo karena kehadiran Rania. Ia marah mendengar pengakuan Leo yang mengatakan sangat mencintai Rania. Selama ini, ia selalu beranggapan bahwa hanya dirinya yang pantas menjadi pendamping hidup laki-laki yang belum mampu keluar dari relung hatinya itu. Dirinya tidak mampu membuka hati untuk menerima cinta pemuda lain. Padahal sangat jelas saat ini, ia sedang mengandung darah daging Siwat. Pagi ini, Rania sengaja menghindar dari Leo. Ia pun berangkat kuliah sebelum laki-laki itu datang menjemputnya. Setelah berpamitan kepada ayah dan ibunya, ia pun langsung menuju garasi lalu mengeluarkan motor kesayangannya. Rania segera meluncur meninggalkan rumah orang tuanya. Ia tidak menyadari kalau seorang laki-laki telah mengintainya. Orang itu merupakan suruhan Laura. Sementara itu, Leo yang kini di rumah Rania merasa kecewa mendengar sang istri telah pergi tanpa dirinya. "Kenapa Nia nggak nunggu Leo, Pak, Mah?" Leo bertanya kepada kedua mertuanya yang sedang menikmati sarapan di meja makan.
Papa sama Mama juga nggak tahu. Katanya mau pergi cepat aja. Bu Farida menyampaikan apa yang Rania sampaikan tadi. Leo pun berpamitan kepada kedua mertuanya tersebut, lalu beranjak. Ia segera menaiki kendaraan roda 4 miliknya, kemudian meluncur. Hati Leo saat ini merasa tidak tenang, dan ia tidak mengerti apa penyebabnya. Pikirannya hanya tertuju kepada Rania. "Kamu kenapa nggak nunggu aku, sayang?" Leo tampak kesal, karena Rania pergi ke kampus tanpa menunggu dirinya. Ia mencoba menelpon, tetapi tidak diangkat. Di tempat lain, hampir menuju STIE Pembangunan, Avanza hitam menyenggol motor yang Rania kendarai, hingga jatuh. Wanita itu mengerang kesakitan, karena kendaraan roda 2 miliknya kini menimpa dirinya. Ia berusaha bangkit, tetapi tidak berhasil. Tetapi justru tidak sadarkan diri. Pengguna jalan yang melihat kejadian tersebut segera menghampiri Rania, lalu memberikan pertolongan. Beberapa orang dari mereka segera membawanya ke rumah sakit Provinsi Tanjung Pinang. Sementara yang lain menghubungi salah satu kontak yang ada di ponsel Rania. Sebelum Rania dibawa ke rumah sakit, seorang ibu muda mengambil ponsel wanita tersebut. Ternyata tidak menggunakan kata sandi. Ia pun mencari kontak yang baru menghubungi Rania. Ternyata terdapat nama Leo. Tanpa berpikir 2 kali, ibu muda itu langsung menelpon Leo. "Halo sayang, kenapa telepon aku nggak diangkat?" Terdengar suara Leo dari seberang. "Maaf bang, yang punya HP mengalami kecelakaan." Ibu tersebut memberikan balasan. "Apa? Istri saya di mana sekarang, Mbak?" Leo sangat panik. "Sudah dilarikan ke rumah sakit provinsi." "Terima kasih Mbak, saya langsung ke sana sekarang." Leo pun mengakhiri pembicaraan, lalu mematikan telepon. Leo mempercepat laju kendaraan roda 4 miliknya agar segera tiba di rumah sakit. Ia sangat khawatir dan takut setelah mendengar apa yang terjadi terhadap Rania. Ia sangat menyayangkan kenapa wanita itu pergi ke kampus tanpa dirinya. Setelah beberapa menit, Leo pun tiba di rumah sakit. Ia langsung bertanya kepada seorang perawat yang ternyata tahu tentang Rania. Tenaga medis itu pun mendampingi Leo ke ruangan IGD. Rania kini telah ditangani oleh dokter, tetapi wanita itu masih belum sadarkan diri. "Bagaimana keadaan istri saya, Dok?" tanya Leo kepada dokter tersebut. "Lukanya nggak parah. Saya sudah periksa." Dokter itu memberikan jawaban. "Tapi kenapa sampai pingsan, Dok?" Leo pun mengambil posisi duduk di samping ranjang Rania. Dia terkejut dengan kejadian tersebut. Beberapa orang yang membawanya ke sini tadi udah menjelaskan kronologinya. Leo pun bertanya kepada orang yang membawa Rania. Posisi mereka tidak jauh dari tempat tidur. Salah satu dari mereka memberikan kesaksian dan mengaku melihat kejadian yang menyebabkan kecelakaan itu. Leo sangat terkejut mendengar penjelasan orang itu. Ia tidak menyangka bahwa apa yang Rania alami tidak murni kecelakaan, tetapi karena adanya unsur kesengajaan. Rania kini telah sadar dari pingsannya. Ia kaget melihat orang tua dan mertuanya. Ternyata Leo yang telah menghubungi mereka. Rania pun mengingat apa yang terjadi terhadap dirinya tadi saat menuju kampus. Ia bersyukur karena akhirnya kembali sadar. Sementara itu, setelah Leo mengurus administrasi, dokter pun dengan yakin mengatakan kalau pasiennya baik-baik saja dan boleh langsung pulang. Sebelum Rania sadarkan diri tadi, Leo telah membicarakan tentang niatnya untuk membawa wanita yang ia cintai itu pulang ke rumahnya. Leo ingin merawat dan memastikan keadaan Rania. Pak Bagas dan Bu Farida dengan senang hati menyetujui keinginan menantu mereka tersebut. Kedua orang tua Rania sejak awal selalu meminta putri mereka agar segera kembali ke rumah Leo, tetapi tidak dihiraukan. Rania justru dengan tegas mengatakan akan kembali ke rumah Leo jika anak yang dikandung Laura terbukti bukan darah daging dari laki-laki yang ia cintai tersebut. Pak Bagas dan Bu Farida tidak mampu menghalangi niat Rania. Mereka sangat tahu seperti apa sifat egois dan keras kepala anak bungsu mereka itu. Namun saat ini, kedua orang tua itu tampak bahagia karena Rania akan kembali tinggal bersama Leo. "Gimana orang yang ingin mencelakai Nia?" tanya Pak Bagas kepada Leo. "Tenang aja, Gas.
Orang kepercayaan saya udah urus semuanya. Mereka sudah menemukan orang yang jahatin Nia. Pak Zainal memberikan jawaban. Syukurlah, tapi saya bingung. Kenapa orang itu ingin mencelakai Nia? Apa salah anak saya? Pak Bagas tampak kesal atas apa yang terjadi terhadap Rania. Tenang Gas, saya akan urus semuanya. Pak Zainal mengusap bahu Pak Bagas. Ia berusaha menenangkan besannya tersebut. Leo pun segera meraih kursi dorong yang telah ia ambil tadi. Ia mengangkat tubuh Rania yang tampak diam karena malas memberikan respon. Wanita itu masih kesal dan kecewa atas apa yang ia lihat kemarin. Ia merasa kalau Leo dan orang tuanya telah memberikan perhatian terhadap Laura. Rania mencoba memendam kekecewaan yang ia rasakan. Ia merasa bahwa hatinya jauh lebih terluka dibanding kecelakaan yang ia alami hari ini. Perasaannya hancur saat melihat Leo dan keluarganya kemarin bersama Laura ke rumah sakit. Padahal Leo pernah mengatakan bahwa dirinya tidak peduli terhadap Laura. Kamu kok diam aja sayang? Tanya Leo sambil mendorong kursi tempat duduk Rania. Enggak apa-apa, jawab Rania singkat. Kenapa tadi kamu nggak nunggu aku jemput? Sengaja menghindar. Rania memberikan jawaban yang sebenarnya. Sengaja. Alasannya apa sayang? Aku malas ngomong sama kamu. Ya udah, nanti kita bahas lagi setelah di rumah. Mereka pun tiba di parkiran. Leo segera menggendong Rania memasuki mobil. Sementara orang tua dan mertua Leo memilih menggunakan kendaraan masing-masing. Mereka ingin memberikan waktu kepada sang anak dan menantu untuk bersama. Motor dan HP-ku mana? Tanya Rania setelah mobil meluncur. Bang Azam udah ambil sayang. Kamu tenang aja. Nanti beliau akan antar ke rumah. Leo tersenyum mendengar pertanyaan Rania. Maksud kamu? Kenapa harus antar? Rania tidak mengerti dengan jawaban yang diucapkan Leo. Kamu ikut aku pulang. Papa dan Mama juga mengaku menginginkan ini sejak awal. Rania terkejut. Apa? Jadi Papa dan Mama gak setuju kalau aku tinggal bersama mereka? Maksudnya bukan seperti itu sayang. Kamu udah nikah. Sudah sepantasnya tinggal bersama suami. Suami yang selalu nyakitin istrinya. Maksudnya apa? Kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti itu? Jangan pura-pura gak tahu. Aku benci kamu. Rania belum mampu menepiskan rasa cemburu dan kecewanya mengingat apa yang ia saksikan kemarin. Ia ingin menjelaskan apa yang ia rasakan saat ini kepada Leo. Namun, ia masih sangat kesal melihat laki-laki yang berstatus sebagai suaminya tersebut. Bagaimana reaksi Rania jika mengetahui siapa penyebab dirinya mengalami kecelakaan?